Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena hari ini meskipun di tengah keadaan yang sulit, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa melalui ibadah pada pagi hari ini. Ini adalah kesempatan untuk saling menguatkan dan saling meneguhkan iman di tengah pergumulan kita hari ini. Mari saudara sekalian kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai pada saat ini. Di sini kami ada di dalam ruang-ruang ibadah, entah di gereja atau di rumah kami masing-masing. Kami mau berdiam diri sejenak. Kami mau membuka hati bagi Tuhan, maka bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk merenungkan firman Tuhan, mendapatkan penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan perjalanan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 77 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya ingin kita membaca 3 ayat ini, dan dari Mazmur 77 diberikan judul Cara Menghadapi Masa Sulit. Mari kita membaca Mazmur 77 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perbuatan Tuhan di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam, tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara sekalian, tema kita adalah cara menghadapi masa sulit. Berbicara tentang masalah sulit atau masalah, kita semua sadar, kita semua tahu bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak seorang pun bebas dari masalah. Entah itu kompleks atau sederhana, besar atau kecil, berat atau ringan, setiap orang hidup dan dikelilingi oleh masalah. Sejak kita lahir, kita sudah lahir dengan ratap tangis dan menangis. Itu artinya kita terbuang ke dalam dunia dan kita tidak tahu perjalanan. Apakah sehat atau sakit, kuat atau lemah, umur panjang atau umur pendek, kita semua nggak tahu. Dan itu semuanya adalah rahasia, misteri bagi kita. Karena itu ketika seseorang lahir, maka ia lahir lalu menangis. Memang dari segi kesehatan, kalau menangis itu artinya sehat. Dan kalau dari segi politik, katanya kalau menangis itu orang mencari apa atau siapa yang mau dimakan. Tapi dari segi iman, dari segi ilmu jiwa, nangis itu adalah ratapan atas dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Seperti contoh yang real hari ini adalah corona. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah kehidupan dunia. Di tengah-tengah bangsa-bangsa berjuang untuk membangun bangsa dan negerinya menuju masyarakat adil dan makmur. Tiba-tiba kita dihantam oleh masalah penyakit COVID ini. Sehingga hari ini sungguh dunia dalam keadaan terpuruk. Tak seorang pun yang tahu kapan berakhir.
Maka ada ungkapan yang tidak jarang kita dengar seperti orang berkata begini, manusia berusaha tetapi Tuhan menentukan. Memang manusia telah berusaha sejak ia ada di dalam dunia ini untuk mengatasi, untuk mengurangi masalah dalam kehidupannya. Melalui teknologi pendidikan misalnya, hari ini pendidikan semakin mudah dan sulit. Melalui teknologi kesehatan dan tenaga medis, hari ini juga banyak obat yang ditemukan sehingga banyak penyakit juga yang disembuhkan. Melalui pertanian dan seterusnya, hari ini memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menolong kita untuk mengatasi atau mengurangi, meminimalkan masalah dalam kehidupan manusia. Tentu semua usaha tadi sangat dihargai, sangat dihormati dan sangat diperjuangkan. Tetapi saudara sekalian, masalah belum bisa diatasi secara tuntas. Saudara-saudara sekalian, salah satu usaha yang selalu diusahakan manusia sejak berabad-abad dalam menghadapi masalah adalah saat ia menghadapi masalah, ia ingat kepada penciptanya. Di samping usaha-usaha yang saya sebutkan tadi di atas, maka usaha melalui iman, melalui cara pandang teologi, melalui cara pandang mata rohani atau perspektif iman, kita melihat bahwa Allah tetap beserta kita. Usaha semacam ini sudah dilakukan manusia sejak dulu sampai sekarang. Mazmur 77, Mazmur Asaf memberikan kepada kita sebuah contoh bagaimana menghadapi masa-masa sulit. Saudara sekalian, Mazmur Asaf. Asaf adalah anak dari bin Bereknya, bin Simea, adalah seorang pandai musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Ia seorang ahli di dalam kehidupan kedekatannya dengan Tuhan yang diekspresikan melalui lagu-lagu dan syair-syairnya. Asaf menulis kurang lebih 12 mazmur. Bapak Ibu bisa melihat Mazmur 50, Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Dari Mazmur-Mazmur itu ditulis oleh Asaf. Mazmur 77 yang kita baca tadi adalah salah satu karya rohani, satu cara mengatasi masalah menurut Asaf yang ia gunakan ketika menghadapi masalah. Dan ini ia wariskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh mengambil hikmah daripadanya. Ketika menghadapi masalah, baiklah kita kembali kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 77 ayat 2 dan 3 memberikan ada 3 petunjuk yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, yaitu Asaf selalu mencari petunjuk dari Tuhan. Asaf selalu mencari petunjuk, nasihat, pandangan, pikiran dari Tuhan. Mengapa demikian saudara sekalian? Asaf meskipun dia adalah pandai musik, pandai di dalam perkara-perkara rohani, ia sadar akan keterbatasannya. Manusia tidak mengerti banyak hal dalam hidupnya. Kita tidak tahu hari esok. Demikianlah ada sebuah ungkapan lagu yang selalu kita dengar. Ku tak tahu hari esok, namun langkahku pasti dan jelas. Nah saudara sekalian, Asaf ingin mencari petunjuk dari Tuhan. Karena ia tahu bahwa Allah lah pencipta, Allah lah penentu, Allah lah yang mengarahkan seluruh perjalanan hidup. Sementara manusia berjalan di dalam ketidaktahuan. Maka Asaf meminta nasihat, ia meminta petunjuk kepada Tuhan
supaya Tuhan membukakan mata hatinya, mata imannya untuk melihat perkara ini, masalah yang sulit ini dengan jelas, sehingga ia bisa bertindak dengan jelas pula apa yang harus ia lakukan. Sebagai contoh saya pikir Mazmur Asaf atau Asaf sendiri barangkali mengambil contoh dari leluhurnya yaitu Musa. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka menyeberangi laut Kolsom dan mereka memasuki daerah yang namanya daerah Mara. Di situ ada air tetapi tidak bisa diminum. Sementara rakyat yang kurang lebih 2.000 orang itu mau diapakan? Ada orang tua, ada anak-anak, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang hamil dan dalam keadaan sulit. Sehingga umat itu takut, marah dan hampir bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa meminta petunjuk dari Tuhan. Musa meminta nasihat dari Tuhan. Apa yang harus saya buat Tuhan? Di tengah keadaan yang sangat sulit dan mencekam saat ini. Maka Tuhan membukakan mata hatinya. Dan Tuhan berkata, ambillah sebatang kayu, buanglah ke dalam kolam itu. Dan ia menemukan sebatang kayu. Dan ia membuang ke dalam kolam itu. Dan kemudian air itu bisa diminum. Bapak ibu saudara sekalian bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 25. Saudara sekalian, banyak hal dalam hidup kita ini kita tidak tahu hari esok. Kuat, sehat, sakit, berhasil, gagal, atau masalah apa yang harus kita hadapi. Kesuksesan apa yang akan kita raih, kita sungguh tidak tahu. Meskipun kita mempunyai perencanaan yang matang dan jelas, namun tetap kita tidak tahu. Karena itu, betapa pentingnya saudara sekalian, kita perlu meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara sekalian, oleh sebab itu dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 yang terkenal itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan Yesus sungguh tahu manusia dalam perjalanannya di dunia ini sangat berat. Ia menghadapi tantangan yang luar biasa dari dalam, dari luar, dari kiri, dari kanan. Masalah mengelilingi hidupnya dan Yesus menawarkan kebaikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, itu petunjuk yang pertama dari Asaf. Ketika menghadapi masa sulit, langkah pertama dan yang utama, ia tidak bingung, ia tidak cari nasihat kemana-mana, tetapi ia berdiam diri di hadapan Tuhan. Ia berseru-seru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan suaranya dan ia yakin Tuhan pasti dengarkan suaranya. Yang kedua, ketika Asaf mencari petunjuk Tuhan, ia mencari tanpa ragu, tanpa batas waktu. Ada di ayat 2b di sana dikatakan, sampai ia mendengarkan suaraku. Asaf sama sekali tidak meragukan pertolongan Tuhan. Mungkin lambat, mungkin tidak secepat seperti yang ia harapkan, benar. Tetapi ia sangat percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan suara dan seruan doa-nya. Oleh sebab itu, ia terus berdoa. Dan di ayat 3 dikatakan, malam-malam tanganku terulur kepada Tuhan dan tidak menjadi lesu, sampai Tuhan menjawab suaraku dan doaku. Suatu ekspresi iman yang luar biasa.
Di mana kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berkata begini, apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, hal itu akan diberikan kepadamu. Kamu akan menerimanya. Matius pasal 21 ayat 22. Kitab penulis Ibrani juga berkata tentang hal yang sama, bahwa barang siapa yang berpaling kepada Tuhan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, barang siapa yang berdoa kepada Tuhan, ia harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah ada dan Allah akan memberi upah kepada barang siapa yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saudara sekalian, dalam hal meminta petunjuk kepada Tuhan, kita perlu memperhatikan hati kita agar tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kepura-puraan, tetapi ada kesungguhan, ketulusan. Di sini pentingnya iman yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar asal-asalan. Berdoa secara formalitas, berdoa karena orang lain berdoa lalu kita ikut berdoa. Berdoa yang demikian tidak memiliki nilai. Nah, saudara sekalian, Rasul Yakobus mengatakan begini, hendaklah kita memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hatinya tidak tenang dalam hidupnya. Asaf di dalam bagian ini sama sekali tidak bimbang, tidak ragu. Dia mencari Tuhan semalam-malam. Tangannya terulur tidak menjadi lesu, tanpa batas. Sampai kapan Tuhan mendengarkan suaranya? Saudara sekalian, kita berada di tengah perjuangan iman masa hari ini. COVID-19 kapan berakhir? Tidak tahu. COVID telah membuat pengaruh yang luar biasa terhadap semua aspek kehidupan. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial pun menjadi sedikit terganggu. Kapan pulih kita tidak tahu. Kita ingat kata-kata dari Nabi Habakuk. Kita boleh berkata seperti Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Saudara sekalian, inilah sikap iman yang tak pernah tergoyahkan, tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa batas waktu. Kapan Tuhan mendengarkan doa kita, ia tetap berseru. Nabi Yesaya juga berkata tentang hal yang sama. Sekalipun biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadaku. Perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Itulah ekspresi iman dari Asaf. Sehingga ketika menghadapi masalah sulit dalam hidupnya, ia mencari Tuhan tanpa batas waktu. Ia mencari Tuhan tanpa ragu. Ia percaya Tuhan akan mendengarkan suaranya. Yang ketiga, ketika Asaf mencari petunjuk dari Tuhan,
Ketika Asaf mencari petunjuk tanpa ragu dan tanpa batas waktu, ia berserah penuh kepada otoritas putusan dari Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, semalam-malam tanganku terulur kepada Allah tanpa lesu. Tangan yang terulur adalah ekspresi penyerahan. Ekspresi berserah kepada Tuhan, pasrah total kepada Tuhan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Tidak jarang orang berserah karena sudah kapok, sudah capek, wis berserah. Asaf tidak demikian. Dia berserah karena dia percaya bahwa putusan Tuhan adalah yang terbaik. Jiwaku enggan dihiburkan. Asaf tentu seorang yang pandai. Dia bisa mencari hiburan di tempat yang lain. Dia bisa mencari pelampiasan ke sana kemari. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak mau mencari hiburan palsu di dunia ini. Dia tidak mau mencari putusan yang bohong dari dunia ini. Ia hanya mau berserah total kepada otoritas Tuhan. Ia sadar bahwa usaha dari manusia sia-sia belaka. Oleh sebab itu saudara sekalian, Asaf mengajak kita agar ketika kita berdoa, mencari petunjuk Tuhan tanpa batas, tanpa ragu, hendaklah kita juga berserah total kepada putusan Tuhan. Putusan Tuhan terbaik bagi kita. Maka kita dengar ungkapan, apa yang diperbuat Tuhan semuanya baik adanya. Mungkin sesaat kita tidak terima, sesaat kita tidak puas, sesaat kita protes. Tetapi dalam perjalanan panjang ke depan kita tahu ternyata Tuhan punya rencana indah. Sebagai contoh misalnya kita lihat Petrus. Ketika dia berjalan di atas air pada waktu malam hari. Ia memandang kepada Yesus tanpa ragu dan Yesus berkata, datanglah, dan dia datang. Namun beberapa saat kemudian ia mulai ragu dan bimbang dan mulai tenggelam. Pada saat ia tenggelam, apa yang dia lakukan? Ia mengulurkan tangan kepada Tuhan dan ia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan segera menolong dia. Ketika kita berserah kepada Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan dan mengambil alih penolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 30 dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, berserah kepada Tuhan itu juga berarti tunduk penuh atas putusan dari Tuhan. Sebagai contoh saya ingin memberikan contoh tentang Raja Daud. Kita tahu Raja Daud mempunyai seorang anak dari Batseba yang pertama. Tapi karena kemudian anak itu sakit. Dan ketika anak itu sakit, maka Daud semalam-malam ia tidak makan. Ia berdoa dan berpuasa. Ia tidur di lantai. Dan ia memohon kepada Tuhan. 7 hari kemudian anak itu meninggal. Pegawai-pegawainya yang dekat dengan dia menjadi takut dan gelisah. Pada saat anak ini sakit, dia begitu susah dan sedih dan tidak mau makan. Apalagi anak ini sekarang sakit. Apalagi anak ini saat ini mati. Tetapi apa kata Daud? Ketika dia sakit aku berdoa. Kiranya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi ketika Tuhan memutuskan bahwa dia harus meninggal. Maka itu putusan yang terbaik. Ia keluar, ia makan dan ia bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah suatu sikap berserah total kepada putusan Tuhan. Maka kita perlu belajar saudara sekalian. Kadang-kadang doa kita tidak sesuai harapan kita.
putusan Tuhan terbaik, cuma kita belum mengerti. Kita perlu belajar agar kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Kisah tentang Daud tadi dapat Bapak Ibu Saudara membacanya di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 23. Saudara sekalian, dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita atur. Banyak hal yang tidak bisa kita tata dengan baik. Meskipun kita sudah berjuang terbaik, tetap banyak hal kita tidak tahu. Oleh karena itu, maka kita perlu belajar untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Memintanya tanpa batas waktu dan tanpa ragu, dan berserah kepada otoritas putusan dari Tuhan. Akhirnya saudara sekalian, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi masa sulit? Asaf memberikan 3 petunjuk bagi kita sekalian. Yang pertama, carilah petunjuk dari Tuhan melalui doa, puasa, firman, atau teman-teman rohani terdekat untuk membukakan mata iman kita. Yang kedua, carilah petunjuk Tuhan tanpa batas waktu dan tanpa ragu sampai Tuhan menjawab. Ada nyanyian anak sekolah minggu yang terkenal, berdoa terus sampai Tuhan datang. Itu yang harus menjadi gaya hidup orang percaya. Yang ketiga, belajar untuk berserah dan tunduk kepada putusan dari Tuhan. Sebab putusan dari Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin sesaat bagi kita tidak baik, tetapi di kemudian hari kita sadar bahwa itulah yang terbaik. Demikianlah saudara sekalian renungan hari ini. Petunjuk Asaf kiranya menolong kita agar mampu, agar mau mencari jalan keluar dari masalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa batas waktu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan buat kami. Tolonglah kami agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sekaligus menjadi gaya hidup kami, agar ketika kami menghadapi masalah, kami boleh mendahulukan Engkau, mencari Engkau, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang Kudus menolong kami untuk selalu dekat kepada Engkau, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian.